Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ulfa Aisyah Hastili. Saya berkuliah di Universitas Dianuswantoro. Prodi yang saya ambil adalah ekonomi dan jurusan saya adalah akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, tetapi sebelumnya saya menjelaskan tentang apa itu akuntansi, siklus akuntansi, serta tahapan dalam akuntansi. Mari kita mulai materi pertama, yaitu materi tentang siklus akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengukur laporan ekonomi serta penilaiannya. Sedangkan, menurut Littleton, akuntansi adalah aktivitas yang mana bertujuan untuk melaksanakan perhitungan secara periodik antar biaya usaha dengan hasil. Namun, secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, dan mengolah hingga menyajikan data transaksi. Akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi secara umum bagi para pemakai atau pengambil keputusan yang berada di luar organisasi. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau Generally Accepted Accounting Principle. Sedangkan akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi akuntansi khusus bagi para pengambil keputusan, misalnya manajer yang berada di dalam organisasi, baik berupa informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Akuntansi tentunya memiliki tujuan. Tujuan akuntansi secara umum antara lain adalah: yang pertama, akuntansi dapat memberikan informasi mengenai keuangan yang baik yang berkaitan dengan harta maupun hutang perusahaan. Yang kedua, akuntansi menyediakan informasi tentang perusahaan pada berbagai sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang ketiga, akuntansi dapat memberikan informasi keuangan perusahaan yang mana nantinya dapat membantu dalam pembuatan estimasi besarnya keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Yang terakhir, akuntansi juga menyediakan informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk membantu pembuatan laporan tersebut. Setelah kita membahas tentang siklus akuntansi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap akuntansi. Di dalam akuntansi terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pencatatan, yang kedua tahap penyesuaian, dan yang terakhir adalah tahap laporan. Tahap pertama adalah tahap pencatatan. Tahap pencatatan sendiri terdiri dari bukti dokumen atau transaksi, lalu pencatatan ke dalam jurnal umum, dan yang terakhir pemostingan atau pemindahan ke dalam buku besar. Yang kedua adalah tahap penyesuaian. Tahap penyesuaian sendiri terdiri dari yang pertama, penyusunan neraca saldo, lalu dilanjutkan menyusun jurnal penyesuaian, dilanjutkan lagi menyusun neraca saldo yang sudah disesuaikan. Lalu yang terakhir adalah pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Lalu tahap terakhir adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan sendiri terdiri dari yang pertama, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terbagi jadi 5. Yang pertama, neraca, lalu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu dilanjutkan pembuatan jurnal penutup. Dan yang terakhir dalam tahapan pelaporan adalah pembuatan jurnal pembalik.
Setelah kita membahas materi mengenai siklus akuntansi, selanjutnya kita akan masuk ke materi penyusunan jurnal umum. Namun, sebelum membahas mengenai penyusunan jurnal umum, terlebih dahulu kita akan mempelajari mengenai mekanisme debit dan kredit. 1. Mekanisme debit kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening perkiraan atau akun. Setiap transaksi pada suatu perusahaan paling sedikit akan mempengaruhi dua perkiraan. Artinya, akibat dari transaksi tersebut akan dicatat paling sedikit dalam dua perkiraan dengan jumlah yang seimbang. Adapun peraturan dalam mendebit dan mengkreditkan perkiraan aset, liabilitas, dan ekuitas adalah 1. Perkiraan aset dicatat di sisi debit jika terjadi penambahan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi pengurangan. Yang kedua adalah perkiraan liabilitas dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Yang ketiga adalah perkiraan ekuitas, dicatat di sisi debit jika terjadi pengurangan dan dicatat di sisi kredit jika terjadi penambahan. Transaksi yang menyebabkan ekuitas pemilik bertambah antara lain adalah pemilik menambah investasinya untuk ekuitas perusahaan dan memperoleh pendapatan dari operasional perusahaan. Adapun transaksi yang menyebabkan ekuitas pemilik berkurang antara lain adalah pemilik melakukan pengambilan pribadi, baik berupa uang maupun aset lain untuk keperluan pribadinya, dan adanya beban yang dikeluarkan untuk membiayai operasional perusahaan. Dengan demikian, penambahan atau pengurangan pada sisi debit dan pada sisi kredit bergantung pada sifat perkiraan yang bersangkutan. Penjelasan mengenai debit dan kredit tersebut dapat disimpulkan peraturan perdebitan, pengkreditan, dan saldo normal perkiraan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban seperti tabel pada berikut. Pada pengelompokannya, kelompok aset atau harta jika bertambah terletak di debit, berkurang terletak di kredit, dan saldo normal terletak di debit. Lalu, kelompok akumulasi penyusutan aset tetap jika bertambah terletak di kredit, berkurang terletak di debit, dan saldo normalnya terletak di kredit. Lalu, kelompok liabilitas atau utang jika bertambah terletak di kredit, berkurang terletak di debit, dan saldo normalnya terletak di kredit. Kelompok modal atau ekuitas jika bertambah terletak di kredit, berkurang terletak di debit, dan saldo normalnya terletak di kredit. Lalu, kelompok pengambilan priv pemilik jika bertambah terletak di debit, berkurang terletak di kredit, dan saldo normalnya terletak di debit. Lalu, kelompok pendapatan jika bertambah berada di kredit, berkurang berada di debit, dan saldo normalnya terletak di kredit. Dan yang terakhir adalah kelompok beban atau biaya. Jika bertambah terletak di debit, jika berkurang terletak di kredit, dan saldo normalnya terletak di debit. Jurnal umum. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah buku transaksi. Jurnal umum menyediakan catatan yang lengkap dan permanen dari semua transaksi perusahaan yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagai referensi di masa mendatang. Tujuan mencatat transaksi ke jurnal adalah menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun perusahaan. Jurnal memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Fungsi yang pertama adalah fungsi mencatat. Jurnal memiliki fungsi mencatat karena semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan harus dicatat di dalamnya. Informasi yang harus dicatat di jurnal, selain akun yang harus didebit dan dikredit, juga disertai dengan keterangan yang dianggap penting terkait dengan transaksi keuangan tersebut.
Fungsi yang kedua adalah fungsi historis. Jurnal memiliki fungsi historis karena pencatatannya harus dilakukan secara kronologis. Artinya, pencatatan harus dilakukan menurut urutan waktu terjadinya setiap transaksi keuangan. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Jurnal memiliki fungsi analisis karena informasi yang dicatat di dalamnya merupakan hasil dari analisis dan pertimbangan petugas di bidang akuntansi. Hasil di analisis inilah yang nantinya akan dicatat di dalam jurnal. Yang keempat ada fungsi instruktif. Jurnal memiliki fungsi instruktif karena bunyi ayat jurnal sebenarnya merupakan perintah untuk mendebit akun tertentu yang disebut terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dan untuk mengkredit akun tertentu yang disebut kemudian dan ditulis agak ke kanan dengan jumlah tertentu pula. Fungsi jurnal yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal memiliki fungsi informatif karena dari dalam jurnal dapat diperoleh informasi secara detail tentang transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bentuk jurnal. Di dalam praktik, dapat dijumpai berbagai bentuk jurnal. Ada jurnal umum biasa, ada jurnal umum berkolom, dan ada pula jurnal-jurnal khusus dengan kolom-kolom tertentu yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang khusus pula. Bentuk jurnal yang digunakan oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya perusahaan dan sifat operasinya. Karena hal itu akan menentukan jenis dan frekuensi terjadinya transaksi keuangan. Berikut ini adalah contoh bentuk dari jurnal umum. Di dalam jurnal umum terdapat 4 kolom, yaitu kolom lajur tanggal, lajur keterangan, lajur ref atau referensi, dan lajur debit dan kredit. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lajur tanggal. Lajur tanggal diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal. Tahun dicatat di kolom tanggal paling atas pada baris pertama dan hanya ditulis 1 kali pada setiap halaman. Lalu bulan ditulis pada baris kedua pada kolom tanggal. Dan yang terakhir ada tanggal. Tanggal ditulis di baris kedua pada kolom tanggal yang berlajur kecil. Jika pada tanggal yang sama terjadi beberapa transaksi, tanggal cukup ditulis 1 kali saja. Selanjutnya ada lajur keterangan. Lajur keterangan berisi 3 poin, yaitu yang pertama, perkiraan yang harus didebit. Lalu yang kedua, perkiraan yang harus dikredit ditulis agak ke sebelah kanan, menjorok di bawah perkiraan yang harus didebit. Lalu yang terakhir adalah penjelasan singkat tentang transaksi yang ditulis di bawah setiap ayat jurnal. Adapun transaksi yang sifatnya sudah jelas, penjelasannya harus dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah lajur ref atau lajur referensi. Lajur referensi diisi dengan nomor perkiraan yang bersangkutan. Lajur referensi digunakan pada saat jurnal dibukukan atau diposting ke perkiraan yang bersangkutan dengan buku besar. Lalu ada lajur debit dan lajur kredit. Lajur debit dan lajur kredit diisi dengan jumlah uang yang sesuai dengan hasil analisis transaksi. Lalu, penulisan satu ayat jurnal dengan ayat jurnal berikutnya sebaiknya diberi jarak 1 baris agar setiap ayat jurnal terpisah dengan jelas. Dan yang terakhir adalah, apabila suatu halaman jurnal yang sudah dipakai dengan penuh, pencatatan transaksi akan dilanjutkan ke halaman berikutnya dengan menuliskan kata jumlah dipindahkan dalam lajur keterangan. Setelah itu, jumlahkan lajur debit dan kredit, tapi jumlahnya harus sama. Beri tanda sudah atau centang dalam lajur referensi. Setelah membahas mengenai jurnal umum, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai contoh soal.
Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Jaya Maju untuk bulan Juni 2018. Transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2018, perusahaan menerbitkan modal saham tambahan sebesar Rp300 juta. Lalu, pada tanggal 2 Juni 2018, perusahaan membeli secara tunai sebuah gedung yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor seharga Rp280.800.000. Lalu, pada tanggal 8 Juni 2018, perusahaan membayar utang usaha sebesar Rp9.600.000. Lalu, pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan menagih piutang sebesar Rp64.800.000. Dan di tanggal 12 Juni 2018, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp13.200.000. Lalu, pada tanggal 15 Juni 2018, perusahaan mencatat penghasilan untuk jasa desain sertifikat saham dari PT Jaya untuk bulan Juni sebesar Rp54 juta. Dan pendapatan tersebut baru akan diterima pada bulan Juli 2018. Pada tanggal 24 Juni 2018, perusahaan membayarkan beban lain-lain untuk bulan Juni sebesar Rp9.600.000. Lalu, pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan membayar bunga beban wesel sebesar Rp2.400.000. Lalu, pada tanggal 30 Juni 2018 terjadi 3 transaksi. Transaksi pertama adalah perusahaan membayar beban gaji karyawan untuk bulan Juni sebesar Rp16.800.000. Transaksi kedua yaitu perusahaan menerima jasa desain buku manual perusahaan PT Indah senilai Rp43.200.000 dan akan diterima pada bulan Juni. Dan transaksi yang ketiga adalah perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham sebesar Rp12 juta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal di samping. Pada tanggal 1 Juni 2018, perusahaan menerbitkan modal saham tambahan sebesar Rp300 juta. Pada transaksi ini, nama akun yang kita butuhkan adalah kas dan modal saham. Akun kas masuk ke dalam kolom kredit dengan nominal Rp300 juta, sedangkan akun modal saham masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp300 juta. Di sini saya menambahkan di kolom keterangan berupa penerbitan saham baru. Keterangan ini bersifat opsional, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Pada tanggal 2 Juni 2018, perusahaan membeli secara tunai sebuah gedung yang akan dijadikan sebagai salah satu kantor seharga Rp280.800.000. Transaksi ini akan menggunakan 2 akun, yaitu akun gedung dan akun kas. Akun gedung akan masuk ke dalam kolom debit dengan nominal Rp280.800.000. Lalu, akun kas akan masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp280.800.000. Saya menambahkan keterangan berupa pembelian gedung tunai. Pada 8 Juni 2018, perusahaan membayar hutang sebesar Rp9.600.000. Di sini dibutuhkan 2 akun, yaitu akun utang dan akun kas. Akun utang akan masuk ke kolom debit dengan nominal Rp9.600.000, sedangkan akun kas akan masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp9.600.000.
Keterangan tambahan di sini adalah pembayaran utang usaha. Lalu, pada tanggal 10 Juni 2018, perusahaan melakukan penagihan piutang sebesar 64.800.000. Transaksi ini membutuhkan dua akun, yaitu akun kas dan akun piutang usaha. Akun kas akan masuk ke kolom debit dengan nominal 64.800.000, sedangkan akun piutang usaha akan masuk ke kolom kredit dengan nominal 64.800.000. Keterangan tambahan di sini adalah penagihan piutang usaha. Pada tanggal 12 Juni 2018, perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp13.200.000. Pada transaksi ini dibutuhkan dua akun, yaitu akun perlengkapan kantor dan akun hutang. Akun perlengkapan kantor akan masuk kepada kolom debit dengan nominal Rp13.200.000. Sedangkan akun hutang akan masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp13.200.000. Keterangan tambahan di sini berupa pembelian perlengkapan kredit. Pada tanggal 15 Juni, terjadi transaksi yaitu perusahaan mencatat penghasilan untuk jasa desain sertifikat saham pada PT Jaya untuk bulan Juni sebesar 54 juta dan baru dibayar pada bulan Juli 2018. Pada transaksi ini dibutuhkan dua akun, yaitu akun piutang usaha dan pendapatan jasa. Pada akun piutang usaha akan masuk ke kolom debit dengan nominal sebesar 54 juta. Sedangkan akun pendapatan jasa akan masuk ke kolom kredit dengan nominal 54 juta rupiah. Pada kolom keterangan akan ditambahkan pendapatan yang masih diterima. Lalu, pada tanggal 24 Juni 2018, perusahaan membayarkan beban lain-lain untuk bulan Juni sebesar Rp9.600.000. Pada transaksi ini dibutuhkan dua akun, yaitu akun beban lain-lain dan akun kas. Pada akun beban lain-lain akan dimasukkan ke kolom debit dengan nominal Rp9.600.000. Sedangkan akun kas akan dimasukkan ke kolom kredit dengan nominal Rp9.600.000. Keterangan tambahan yang digunakan di sini adalah pembayaran beban lain-lain. Lalu, pada tanggal 25 Juni 2018, PT Jaya Maju membayarkan beban bunga wesel bayar sebesar Rp2.400.000. Pada transaksi ini, PT Jaya Maju membutuhkan dua akun, yaitu akun beban bunga dan akun kas. Akun beban bunga sendiri akan masuk ke kolom debit dengan nominal sebesar Rp2.400.000. Sedangkan akun kas akan masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp2.400.000 pula. Dan keterangan tambahan yang ada di sini adalah pembayaran beban bunga. Lalu, pada tanggal 30 Juni 2018, pada PT Jaya Maju terjadi 3 transaksi. Transaksi pertama yaitu perusahaan membayarkan beban gaji karyawan untuk bulan Juni sebesar Rp16.800.000. Untuk transaksi ini dibutuhkan dua akun, yaitu akun beban gaji dan akun kas. Akun beban gaji sendiri akan masuk ke kolom debit dengan nominal Rp16.800.000. Sedangkan akun kas akan masuk ke dalam kolom kredit dengan nominal Rp16.800.000. Keterangan tambahan yang saya tambahkan di sini adalah pembayaran beban gaji.
transaksi kedua pada tanggal 30 Juni 2018 yang terjadi di PT Jaya Maju adalah PT Jaya Maju menerima pendapatan jasa desain untuk buku manual perusahaan PT Indah senilai Rp43.200.000 dan pendapatan tersebut akan diterima pada bulan Juni. Pada transaksi ini kita membutuhkan dua akun. Akun pertama yaitu akun piutang usaha dan yang kedua akun pendapatan jasa. Akun piutang usaha akan masuk ke kolom debit dengan nominal sebesar Rp43.200.000. Sedangkan akun pendapatan jasa akan masuk ke akun kredit dengan nominal Rp43.200.000. Keterangan tambahan yang ditambahkan di sini adalah pendapatan yang masih diterima. Lalu untuk transaksi terakhir pada tanggal 30 Juni 2018 adalah PT Jaya Maju membayarkan dividen kepada pemegang saham sebesar 12 juta. Pada transaksi ini kita membutuhkan dua akun, yaitu akun dividen dan akun kas. Akun dividen akan masuk ke kolom debit dengan nominal sebesar Rp12 juta. Sedangkan akun kas akan masuk ke kolom kredit dengan nominal Rp12 juta. Keterangan tambahan yang ditambahkan di sini adalah pembayaran dividen. Setelah pemindahan transaksi ke jurnal umum, langkah selanjutnya adalah transaksi-transaksi tersebut harus dijumlahkan. Dan nominal antara kolom debit dan kolom kredit harus sama atau balance. Pada contoh transaksi di atas, jumlahnya adalah sebesar Rp806.400.000 dan jumlah ini harus sama antara kolom debit dan kolom kredit. Akhirnya, kita selesai membahas tentang cara menganalisa akun dan cara penyusunan jurnal umum. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih telah menonton video ini. Saya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan video ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah Bapak Profesor Insinyur Edi Nur Sasongko, M.Com, selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro, Bapak Prof. Vincent Didi Wit Arianto, MBA PhD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Ibu Ana Sumaryati, Eskom, MSI, selaku Ketua Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Bapak Agung Prajanto, SE, MSI, AK, selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam pengerjaan video ini, Bapak Suhartono, M.Com, selaku dosen koordinator magang alternatif yang telah memberikan arahan dan informasi selama proses kegiatan magang ini, Bapak Dr. Andes Agung Purwoko, MPD, selaku Kepala SMA Negeri 15 Semarang yang telah mengizinkan melakukan survei magang di SMA 15 Semarang, Ibu Sri Antine, SPD, selaku Guru Ekonomi SMA Negeri 15 Semarang yang telah membimbing dan memberikan informasi serta materi dalam pengerjaan video ini. Lalu kepada orang tua yang telah mendoakan dan memberikan semangat guna menyelesaikan video ini, kepada teman saya Tirafi dan Kun Amrin dan teman-teman lainnya yang sudah membantu mengerjakan video ini, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita tetap aman dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih.